Hai Sai People, udah lama gak sih nggak dengerin episode-episode dari SciPod? Kali ini kami kembali lagi dengan episode terbaru yaitu episode 12. Dan kali ini kami akan membahas mengenai bunuh diri. SciPod, Psikologi Podcast. Sebenarnya bunuh diri itu solusi nggak sih? Nah, episode kali ini akan ditemani oleh aku, Octavia Ikasari, dan tentunya bersama dengan narasumber kami yang sangat terpercaya, yaitu Ibu Diana Elfda. Selamat datang Ibu. Halo Pia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk semua audiens podcast ya. Oke. Selamat datang di SciPod Ibu. Iya. Oke. Nah, Bu Diana sekarang kalau boleh tahu nih kesibukannya apa sih Bu? Ya, Selain Ibu juga dosen di Fakultas Psikologi. Iya, saya sebetulnya fokus di kegiatan Tridharma saja, dosen. Walaupun saya juga terafiliasi dengan salah satu biro psikologi swasta di Pekanbaru, tapi itu sifatnya insidentil. Jadi memang sebagai dosen aja, kemudian melakukan aktivitas Tridharma. Itu sih aktivitas utama saya saat ini. Gitu. Nah, Bu Diana, kalau ya manggilnya Bu Diana ya. Oke. Panggilannya Bu Diana. Nah, Bu Diana sekarang nih kita banyak banget nih denger kabar. Kadang dalam sebulan tuh bisa beberapa kali ada kasus bunuh diri. Gak itu mahasiswa, mungkin ada yang dari siswa sendiri, entah itu SMP, SMA, bahkan ada itu kasusnya anak SD yang bunuh diri ya kan Bu. Iya. Dan ini tuh benar-benar mengiris hati kita sebagai manusia ya kan Bu. Nah, sebenarnya apa sih Bu? Kenapa seseorang itu bisa bunuh diri jika misalnya kita tinjau dari sudut pandang psikologis? Oke, bunuh diri sendiri kan bisa didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri hidup, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghentikan masalah dalam kehidupan seseorang. Jadi tentu saja orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu adalah orang-orang yang punya permasalahan hidup yang kemudian mereka tidak mampu mengatasinya sendiri. Dan masalahnya adalah ketika dia tidak mampu mengatasinya, tapi mereka melakukan tidak berusaha untuk mencari bantuan kepada pihak-pihak lain yang mungkin sebetulnya punya kemampuan untuk memberikan bantuan psikologis. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, yang punya masalah kan banyak ya, tapi kenapa ada orang yang kemudian ngambil jalan pintas? Tadi kan di awal disebutkan, apakah bunuh diri itu menjadi solusi? Tentu saja enggak. Orang memang bebas dari masalah, tapi bukan dengan menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi itu bukan cara yang tepat bagi kita manusia yang diberi oleh Tuhan, diberi Allah berbagai kemampuan dan sumber daya untuk mengatasi problem-problem kehidupan kita. Nah, biasanya kalau secara psikologis itu ide-ide bunuh diri sampai ke tindakan bunuh diri itu dilakukan oleh orang-orang yang berada pada kondisi mental yang sangat tertekan. Nah, dalam psikologi itu ada namanya gangguan mood, suasana hati, bisa unipolar yang ditandai oleh kondisi depresif, bisa juga bipolar yang ada kondisi depresif secara bergantian dengan kondisi manik gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang sangat rentan untuk melakukan tindakan bunuh diri gitu. Nah, kenapa? Karena biasanya mereka-mereka yang tertekan itu ada orang-orang yang depresi itu adalah orang-orang yang merasa hopeless dalam kehidupannya. Merasa hopeless artinya dia nggak punya harapan gitu bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik gitu ya setelah dia berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan, tekanan dalam kehidupannya. Nah, hopeless juga karena mereka di samping itu mereka juga helpless gitu, merasa nggak berdaya gitu. Nah, hopeless dan helpless ini yang kemudian akan membuat orang-orang dengan berbagai pengalaman hidup ya pasti ada perannya di situ ya.
itu akan membuat orang lebih rentan untuk setidaknya punya pikiran untuk mengakhiri kehidupan atau mungkin melakukan tindakan-tindakan self harm. Jadi tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri dengan self injury, melukai diri sendiri, sampai ke yang paling ekstrim adalah ya mengakhiri hidup dengan berbagai cara gitu ya. Nah, jadi kondisi psikologis yang depresif semacam itu yang memang akan menggiring seseorang pada pikiran bahkan tindakan bunuh diri, dan itu banyak sih teori ya yang bisa menjelaskan hal tersebut gitu ya. Oke Bu. Nah mengenai kan banyak kan orang-orang tuh kalau misalnya dia lagi ada masalah itu kan tadi Bu itu bilang bisa jadi mereka self harm terlebih dahulu atau self injury. Nah orang-orang yang biasanya melakukan tindakan self harm kemudian self injury, nah ini Bu bisa nggak sih Bu punya potensi-potensi untuk akhirnya nanti mereka punya pikiran untuk lari dari masalahnya kemudian ya udah akhiri dengan bunuh diri karena self harm sama self injury tadi udah nggak, menurut mereka udah nggak benar-benar bisa menyelesaikan masalah mereka tadi. Iya, sebetulnya kan itu semacam spektrumnya lah ya gitu ya, sampai ke tindakan bunuh diri yang macam-macam bentuknya ya. Tindakan misalnya tidak makan berhari-hari gitu kan, itu sebetulnya self harm juga, walaupun mungkin secara fisik tidak ada yang terluka gitu ya, tapi itu sebetulnya tindakan yang berbahaya gitu. Atau misalnya tindakan yang melukai diri sendiri, mungkin menyayat nadi atau macam-macam gitu, itu termasuk tindakan-tindakan yang orang berpikir dengan melakukan itu akan menghantarkannya pada penyelesaian masalah. Bisa saja tindakan itu dilakukan sebagai upaya untuk menarik perhatian dari orang lain sekitarnya gitu ya. Nah artinya apa? Ada orang dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang memang kondisi-kondisi psikologis tertentu gitu yang punya kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa melukai diri sendiri, berbahaya, dan sampai akhirnya memang sudah diniatkan akan menghabisi dirinya sendiri gitu, akan bunuh diri gitu. Jadi ya ketika ada misalnya kita melihat ada teman gitu atau kerabat kita yang menunjukkan gejala-gejala semacam itu, kita perlu lebih aware gitu, lebih waspada, dan kemudian amati gitu, kira-kira jangan sampai mereka kebablasan gitu ininya tindakan yang dilakukan gitu. Oke Bu, berarti ada faktor eksternal yang kayak misalnya dukungan sosial Win dari orang-orang terdekat mungkin bisa membantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Betul. Nah misalnya nih Bu, kalau misalnya kita punya kenalan ataupun orang-orang terdekat kita yang mungkin mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah gimana sih Bu sebenarnya peran kita sebagai orang-orang terdekatnya untuk mencoba mengajak mereka tuh kalau bisa jangan melakukan ini karena akan ada, kita nggak tahu gitu selanjutnya kita bakal gimana di masa depan. Apa mereka nggak sepengen tahu itu nih ke depannya mereka mau gimana. Nah gimana sih Bu cara kita untuk kasih tahu ke mereka mengenai hal itu? Nah ada satu hal yang juga menjadi salah satu faktor yang membuat orang-orang berpikir untuk bunuh diri. Nah, yang terkhusus pada orang-orang yang depresi misalnya gitu ya, atau orang yang punya masalah yang berat misalnya gitu, yang mereka nggak bisa atasi sendiri gitu. Nah, salah satu ciri depresi itu kan orang merasa dirinya itu sendiri gitu, nggak ada yang bisa diandalkan. Jadi kalau dalam ada teori dari Aaron Beck itu dia bilang kan bahwa setiap orang kan punya skema ya. Skema itu adalah pikiran yang konstruk pikiran yang ada dalam diri individu yang itu terbentuk dari berbagai pengalaman. Nah, orang-orang yang rentan terhadap ide-ide bunuh diri atau orang-orang yang punya problem-problem psikologis yang berat sampai mengarah ke kondisi depresi misalnya, itu adalah orang-orang yang mungkin punya banyak pengalaman yang tidak menyenangkan. Banyak pengalaman tidak menyenangkan, kemudian faktor relasi dengan keluarga, relasi dengan teman, jadi korban bullying misalnya gitu ya. Nah itu menjadi pengalaman-pengalaman yang akan membuat individu mengkonstruk
pikiran tentang bagaimana dunianya gitu. Nah, skema-skema negatif yang cenderung dibangun oleh orang-orang yang pernah punya pikiran atau pernah melakukan upaya untuk bunuh diri gitu. Nah, ketika seseorang itu membangun skema negatif, lalu ada bias kognitif, itu skema negatif, bias kognitif itu akan menghasilkan yang namanya negative triad. Negative triad itu adalah kondisi pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri individu tentang dirinya, dunia, dan masa depannya. Nah, ketika misalnya terkait dengan dunia, berarti kan itu juga ada pasti berhubungan dengan bagaimana interaksi dia dengan orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, temannya, saudaranya, atau siapapun lah ya yang jejaring sosialnya dia gitu. Nah, kenapa itu kemudian menjadi penting? Karena gini, orang-orang yang punya negative triad itu berpikir bahwa tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli, perhatian, dan kemudian mau menolongnya gitu. Nah, makanya sebagai teman, sebagai orang tua misalnya, perlu kita membuat diri kita jadi lebih sensitif, lebih peka, lebih aware terhadap apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika orang sudah mulai menarik diri dari lingkungan, sudah mulai nggak peduli dengan dirinya, nggak ada lagi semangat. Nah, itu sebetulnya sudah ciri-ciri dari orang yang depresi gitu. Nah, kalau kita menemukan orang semacam itu, temani dia. Nah, temani dia dan kita pastikan bahwa dia percaya bahwa kita akan menolongnya gitu. Akan menolongnya, akan menemaninya gitu. Tidak akan meninggalkannya. Nah, itu jadi penting gitu. Nah, terkadang kita tuh waktu misalnya kita ada niat nih Bu untuk bantu mereka keluar dari permasalahannya, tapi untuk menimbulkan rasa kepercayaan mereka tuh sulit gitu Bu. Mereka kadang nggak percaya gitu lagi Bu sama udah deh kayaknya orang-orang udah nggak peduli lagi gitu sebenarnya sama masalah aku gitu. Kadang ada juga yang bilang, beberapa yang kenal gitu kan udah nggak membantu sama sekali gitu mereka. Nah, gimana sih Bu caranya supaya biar mereka tuh percaya bahwa kita bakal ada terus di sisi mereka untuk membantu mereka keluar dari situ Bu, menimbulkan kepercayaan kepada mereka tuh gimana? Iya, setiap kita pasti punya orang-orang signifikan ya. Jadi orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Seorang anak mestinya ya, orang-orang yang signifikan itu adalah orang tua atau saudara kandung ya. Nah, tapi sayangnya tidak semua orang punya keluarga yang semacam itu gitu ya. Dengan dinamika keluarganya, ternyata orang tua tidak sepenuhnya bisa menjalankan fungsinya gitu. Nah, tapi kan ada sahabat, ada teman gitu ya. Nah, memang signifikansi dari orang-orang itu menjadi satu faktor yang penting yang membuat orang itu percaya dan kemudian dia percaya bahwa temannya akan membantu dan akan menemani dia gitu. Nah, sebetulnya ketulusan sih ya, ketulusan ketika ya kita dalam menunjukkan perhatian. Tentu saja kita harus hati-hati, jangan sampai ada jadi dependensi gitu, jadi tergantung pula dia, itu jadi nggak sehat lagi ya. Tapi yang jelas kalau kita misalnya memang tulus mau membantu ya kita tunjukkan itu, misalnya diajak ngobrol, say hello, kemudian aku mau ke sana misalnya ini teman ya mahasiswa gitu ya, aku mau pergi fotokopi, temenin yuk gitu. Jadi bukan kita yang membantu, tapi dia yang membantu kita dengan menemani. Artinya apa? Setidaknya dia punya perasaan positif bahwa oh saya juga ada manfaatnya, saya juga ada gunanya gitu. Jadi kita ajak dia terlibat pelan-pelan, dan tentu saja nggak bisa kita berharap drastis. Orang dia seperti itu kan hasil dari bertahun-tahun pengalaman hidup gitu loh. Jadi tentu saja kita harus realistis bahwa perlu waktu juga untuk dia
memberikan kepercayaan kepada kita gitu. Nah, Bu, berkaitan dengan ini, Ibu sebagai seorang dosen psikologi, pernah nggak sih Bu dapat pengalaman mengenai kasus tindakan bunuh diri atau mungkin orang terdekat atau mungkin semacam mahasiswa, ada nggak? Kalau mahasiswa terus terang belum pernah. Jadi dari mahasiswa yang konsultasi atau mahasiswa bimbingan PA misalnya gitu ya, belum kedetek mereka punya ide-ide semacam itu. Tapi kondisi-kondisi yang membuat mereka rentan tuh ada. Misalnya ada mahasiswa yang di awal kuliah itu bagus nilainya, tapi di semester 2 atau 3 tuh mulai mundur dan seperti dia kehilangan arah gitu loh. Saya mau ngapain sih gitu. Nah itu seperti itu ada. Kemudian mahasiswa yang merasa masa depannya itu suram. Itu kan sebetulnya termasuk negatif triad tadi gitu ya. Nah tapi ada kasus yang semacam itu tapi di luar kampus dan bukan mahasiswa gitu. Jadi itu masalahnya masalah keluarga. Kemudian relasinya nggak sehat dengan partnernya, kemudian sampai kemudian dia melakukan upaya untuk bunuh diri gitu. Karena dia juga takut dia melakukan perbuatan dosa dan lain-lain gitu, dan sempat melakukan upaya bunuh diri gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak berhasil. Sudah dilakukan tapi nggak berhasil gitu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, yang seperti itu ada gitu. Jadi memang mahasiswa mungkin saya rasa cukup banyak ya, karena faktor academic stress itu menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tekanan yang dialami mahasiswa dan kemudian mengarahkan mereka pada pikiran-pikiran yang jalan pintas seperti itu gitu. Iya Bu, karena berkaitan dengan kasus yang baru-baru ini terjadi itu kan banyak banget Bu, mahasiswa. Rata-rata emang mahasiswa yang kita sama-sama tahu di bulan Oktober kemarin ada mahasiswa yang loncat katanya dari lantai berapa dari mall gitu ya, akibat permasalahan tertentu. Nah sebenarnya Bu, alasan apa aja sih Bu yang bisa menyebabkan mahasiswa ini mungkin mereka sampai stres, depresi, akhirnya mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri? Ya, jadi saya sempat coba cek ya hasil survei, kemudian hasil penelitian. Nah ini ada beberapa yang mungkin bisa diidentifikasi sebagai sebagai faktor-faktor resiko orang melakukan tindakan bunuh diri. Jadi nggak cuma mahasiswa sebetulnya, tapi ini yang saya ambil ini adalah mahasiswa. Nah yang pertama adalah kondisi depresi berat. Nah depresi berat sendiri artinya kan mahasiswa sudah yang punya negatif triad itu tadi gitu. Orang-orang dengan depresi berat dibandingkan dengan yang ringan atau sedang itu punya kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan upaya bunuh diri gitu ya. Terus orang-orang yang kesepian, lonely, itu tadi ya seperti yang tadi Pia sampaikan, bahwa apa yang bisa kita lakukan sih sebagai teman gitu ya, karena orang-orang yang depresi itu adalah orang-orang yang merasa dirinya sendiri gitu, nggak ada orang yang bisa diandalkan, nggak ada orang yang bisa dipercaya gitu ya, nggak ada yang memperhatikan saya, jadi ngapain lagi saya hidup, kan akhirnya kan seperti itu gitu. Jadi faktor kesepian itu menjadi salah satu kontributor bagi upaya-upaya percobaan bunuh diri. Kemudian juga kejenuhan akademik. Jadi mahasiswa kan banyak tugas ya, rutinitasnya banyak, pengen ikut aktivitas gitu ya di dalam atau di luar kampus, tapi kemudian tuntutan akademik, tugas ini, tugas itu, belum lagi orang tua bilang kamu harus selesai on time dan lain-lain gitu. Itu jadi stressor yang luar biasa bagi sebagian mahasiswa, dan itu juga bisa menggiring mahasiswa pada pikiran-pikiran, terus saya melakukan ini untuk apa sih gitu loh. Nah ya sudah, akhirnya mereka berpikir untuk daripada saya seperti ini, ngapain saya hidup, nggak jelas tujuan hidupnya gitu, nggak jelas saya mau
ngapain gitu ya, bunuh diri gitu, seperti itu. Lalu seperti tadi, jadi orang-orang yang merasa helpless, merasa tidak berdaya, merasa hopeless, merasa tidak punya masa depan, itu akan membuat orang jadi orang yang pesimis. Nah, orang-orang yang pesimis itu adalah orang-orang yang rentan mengalami depresi, ya depresi yang membuat orang rentan mengalami bunuh diri gitu. Lalu ada penelitian yang menunjukkan kesejahteraan spiritual. Nah, spiritualitas artinya ya tidak sekedar beragama, tapi apa yang dia rasakan, apa yang dia maknai dalam kehidupan beragamanya, itu juga akan berkontribusi. Orang yang spiritualitasnya tinggi, yang religiusitasnya tinggi, itu lebih kecil kemungkinan untuk terlibat pada tindakan-tindakan bunuh diri gitu ya. Kemudian sifat-sifat kepribadian tertentu ya. Jadi ada orang yang ekstraversi, ada orang yang agreeableness, kemudian orang yang openness, jadi orang yang terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Nah, salah satu trait itu adalah neuroticism. Nah, neuroticism itu yang diduga, yang bukan diduga, tapi banyak penelitian menunjukkan orang-orang semacam ini rentan mengalami kecemasan dan depresi. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang rentan juga melakukan tindakan-tindakan bunuh diri, begitu. Ya Bu, berkaitan dengan kesejahteraan spiritualitas, seringkali Bu, kalau misalnya kita dengar berita bunuh diri, orang-orang tuh suka komen gitu Bu, baik di sosial media atau orang-orang yang di sekitar kita kalau lihat kasus bunuh diri, udah tuh nggak imannya Kurang iman gitu ya, yang gitu. kurang bertakwa. Iya, gimana sih hubungannya sama Tuhan tuh sebenarnya gitu. Nah, gimana sih Bu kita melihat ini? Nah, itu juga sebetulnya yang menjadi penyebab kenapa mereka nggak percaya sama orang-orang di sekitarnya, karena label-label negatif itu. Jadi kita cenderung menilai orang negatif karena perbuatan negatifnya, tidak berusaha memahami gitu lah ya, bahwa yang dilakukannya itu salah, ya memang salah gitu, tapi membuat judgement atau label-label negatif seperti itu ya nggak ada gunanya. Nanti kalau misalnya ada orang yang mengalami situasi serupa, mereka jadi nggak berani, takut nanti dibilang kurang beriman gitu ya. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah ke masjid, pergi ke gereja, ketemu ustadz, pastor segala macam gitu. Ya itu cara gitu ya, tapi melabel mereka sebagai negatif dalam hal itu sangat tidak bijak gitu. Bahwa ajaran agama punya tuntunan dengan sholat wajib, sholat sunat, kemudian amalan-amalan zikir, itu bisa membuat kita tenang. Lalu keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita di setiap suasana, itu memang anjuran, memang itu salah satu cara yang bisa dilakukan, itu benar gitu. Tapi stop untuk labeling mereka dengan kurang iman, kurang bertakwa, melupakan Tuhan gitu. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, label-label semacam itu. Itu yang membuat mereka jadi menjauh gitu dan nggak berani cari bantuan. Bener. Gitu. Nah Bu, kan sekarang di zaman-zamannya teknologi, anak-anak Gen Z gitu ya kan Bu, dimana teknologi itu benar-benar berpengaruh banget gitu. Apalagi mengenai kasus-kasus bunuh diri itu cepat banget kan Bu tersebarnya. Bahkan orang-orang udah langsung tahu gitu, wah ada kasus bunuh diri nih di sini gitu kan Bu. Di sini waktunya gini, dia alasannya bunuh diri. Detail banget ya. Pokoknya semuanya tuh terangkum. Ya. Nah, kadang yang terupload gitu entah di media-media sosial kayak Instagram, TikTok, tuh orang-orang ngelihat kasus-kasus bunuh diri yang diupload tadi Bu, banyak banget nih. Salah satunya dia mungkin atau Ibu sendiri lihat gitu kan komen-komen dari orang-orang mengenai kasus itu, malah pada bilang kayak, ih kok nggak ngajak aku sih, atau tunggu aku dong gitu, kok kamu berani banget gitu. Nah, seakan-akan mereka tuh kayak pengen gitu melakukan tindakan yang serupa dan melihat yang bunuh diri tadi ini sebagai adalah tindakan keberanian mereka untuk mengakhiri masalah tadi. Nah ini gimana sih Bu
jadinya kita melihat situasi seperti ini? Jadi sosial media memang punya peranan yang besar ya terhadap eh, ide-ide bunuh diri dari para pengguna sosmed gitu ya. Jadi dia semacam artinya gini, sosmed, internet itu sebetulnya di satu sisi kan punya efek positif gitu ya. Jadi dia juga punya manfaat gitu. Kalau kita bisa menggunakannya dengan benar. Sayangnya ketika kita buka sosmed itu segala hal bisa muncul gitu. Nah, orang-orang dalam kondisi psikologis tertentu mungkin atensinya akan sesuai dengan mengarah pada hal-hal yang sesuai dengan dirinya gitu. Nah, tergantung apa yang muncul pada saat dia buka sosmed, dia buka internet gitu. Nah, akan terjadi apa yang namanya copycat suicide. Jadi orang seperti terinspirasi untuk melakukan hal yang sama karena ada tuh contohnya sebelumnya gitu. Jadi dia jadi inspirasi dan banyak penelitian menunjukkan peran sosmed itu terhadap efek negatifnya ya dari penggunaan internet dan sosmed itu terhadap ide-ide bunuh diri pada entah itu mahasiswa, remaja, mungkin orang dewasa juga gitu ya. Nah, dan ada yang menarik ini, ada penelitian yaitu di Inggris gitu ya. Nah, penelitian di situ mengotopsi namanya psychological autopsy ya. Jadi otopsi psikologis pada remaja yang melakukan tindakan bunuh diri dan mereka sudah meninggal gitu. Nah, terus yang diteliti siapa? Keluarganya. Jadi si peneliti mewawancarai orang tua dan teman dekatnya. Dan dari hasil wawancara memang diketahui bahwa remaja-remaja yang melakukan tindakan bunuh diri itu adalah remaja-remaja yang banyak menggunakan sosmed gitu. Jadi dalam hal ini aktivitas di sosmed itu mengganggu aktivitas dia sehari-hari, rutinitas, belum lagi berita-beritanya. Nanti mereka juga akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, kok beruntung, orang ini kok beruntung, dan lain, aku seperti ini. Jadi dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, jadi melakukan perbandingan. Kemudian akhirnya muncul persepsi yang keliru tentang dirinya dan kehidupannya gitu. Nah, itu jadi salah satu yang berkontribusi terhadap perilaku ide-ide bunuh diri, dan kemudian orang-orang tertentu yang rentan tadi itu jadi terinspirasi dan kemudian meniru gitu. Caranya yang diceritakan dengan detail misalnya gitu ya. Di mananya, caranya, apa alatnya, itu kan seringkali diberitakan dengan begitu detailnya gitu. Ya namanya berita kan dia pengen orang banyak baca. Ada keuntungan finansial dari situ gitu. Nah, tapi kita lupa bahwa kita sendirilah, anggaplah kita orang-orang yang sehat mental ya. Ketika kita membaca berita-berita yang negatif gitu ya, tentang perang, tentang orang berantem, tentang macam-macam gitu ya. Kalau saya secara pribadi itu tersedot energinya jadi lelah. Bahkan kadang-kadang ikut marah misalnya gitu. Nah, kesadaran kita tentang apa yang terjadi pada diri kita pada saat membaca hal informasi tersebut itu menjadi faktor penting untuk membuat kita lebih aware dan bisa memfilter gitu. Apa yang perlu kita baca, apa yang sebaiknya kita hindari gitu. Supaya sebagai pengguna sosmed pun kita jadi tetap bijak ya, jadi pengguna sosmed yang bijak supaya kita tetap secara psikologis kita sehat gitu. Berarti penting banget kita untuk pilih-pilih konten-konten apa sih yang harusnya kita konsumsi gitu ya. Nah Bu, kan tindakan bunuh diri ini berkaitan banget nih sama kesejahteraan psikologis seseorang, well-being-nya kalau dalam istilah psikologis. Nah, sebenarnya gimana sih caranya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis kita tadi untuk terhindar dari tindakan-tindakan yang mungkin menyakiti diri kita sendiri, orang lain, sampai pada akhirnya nanti mungkin menghindari tindakan bunuh diri ini. Jadi ada satu teori well-being ya, bilang gitu ya. Jadi teori well-being ini bilang bahwa well-being itu adalah titik keseimbangan. Seimbang antara apa? Seimbang antara resource personal dan challenge
tantangan yang ada di luar. Jadi resource itu bisa datang dari diri kita, bisa dari luar. Tantangan itu juga bisa dari diri kita, bisa dari luar gitu. Nah, ketika dua itu seimbang antara resource yang dimiliki dengan challenge yang dihadapi itu seimbang, maka itu akan membuat orang well-being, sejahtera, bahagia gitu. Artinya secara mental dia sehat dan kemudian dia juga menjadi individu yang bertumbuh dan berkembang gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya challenge atau tantangannya kurang, itu juga nggak well-being sebetulnya. Orang hidup di zona nyaman gitu ya, kan nggak ada yang bertumbuh dan berkembang dengan situasi itu. Jadi orang sebetulnya perlu tantangan supaya resource-nya bisa bisa muncul dan dimanfaatkan dan itu jadi kuat gitu. Nah, resource itu apa saja? Resource psikologis. Jadi sumber daya psikologis yang kita miliki, kemudian sumber daya sosial yang kita miliki, serta sumber daya fisik yang kita miliki gitu. Fisik itu misalnya kesehatan, kemudian rumah yang cukup misalnya gitu ya, nggak harus yang gedung gitu, nggak, tapi cukup untuk melindungi kita dari terpaan panas, hujan dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga akses jalan misalnya gitu ya, jadi sumber daya fisik gitu. Kemudian sumber daya sosial apa? Yaitu relasi kita dengan dunia di orang lain. Kemudian ya semacam itu ya, relasi dengan orang lain secara sosial. Kemudian apakah di komunitas kita tuh tersedia layanan-layanan yang memungkinkan kita untuk mengaksesnya misalnya gitu ya. Lalu sumber daya personal, psikologis itu sumber daya personal kita, misalnya karakter-karakter positif apa yang kita miliki yang akan mendukung kita bisa menghadapi tantangan itu tadi. Misalnya orang yang tangguh gitu ya, hardiness, orang yang resilience, yang ketika ada kesulitan, terpuruk, tapi dia bisa mental lagi, bangkit lagi, misalnya gitu. Orang yang bersyukur, orang yang religius, orang yang punya self-efficacy, banyak gitu ya. Itu sumber daya personal, psikologis yang akan membantu individu bisa mengatasi tantangan, sehingga kondisi equilibriumnya itu akan tercapai. Nah, tantangan itu macam-macam ya, dari diri kita sendiri. Pikiran-pikiran negatif, konsep diri yang negatif, sering membanding-bandingkan kita dengan orang lain, ya orang lain lebih kita kurang, misalnya seperti itu. Dan berbagai kondisi psikologis tertentu yang memang kurang menguntungkan. Secara sosial misalnya bagaimana misalnya relasi kita dengan keluarga, dengan orang lain, problem-problem misalnya ketidakpastian di masyarakat, di sosial gitu, peperangan, bencana, itu juga jadi faktor sosial yang menjadi challenge bagi individu. Dan secara fisik juga seperti itu, macet, banjir, kayak baru gitu ya, mau pergi kemana-mana harus mikir lewat jalan alternatif, ternyata pergi ke jalur alternatif ya sama aja, ternyata macet juga, banjir juga misalnya. Nah, itu kan jadi stresor juga gitu bagi masyarakat gitu. Nah, itu challenge. Nah, kalau misalnya kita punya sumber daya yang baik, maka challenge ini akan bisa kita atasi. Jadi pada dasarnya challenge itu kita perlukan supaya resource ini juga berkembang dan menguat gitu. Nah, itu yang diharapkan juga dimiliki pada kita semua, supaya kita pun menjadi individu yang kuat. Jadi ketika kita diterpa masalah hidup, diterpa oleh kesulitan, penderitaan, pokoknya luar biasa, sumber daya personal kita itu yang akan membantu kita bisa menghadapi dan melewati tantangan-tantangan tersebut gitu. Dan dengan kondisi itu berarti ya kita jadi orang yang well-being gitu, yang bahagia, yang sejahtera gitu. Oke, nah boleh nggak sih Ibu kasih satu mungkin beberapa tips supaya teman-teman nih yang dengerin podcast kita, yang nonton mungkin, supaya mereka tuh tetap semangat menjalani hidup dan tantangan mereka nih, supaya nantinya mereka tetap bahagia, kemudian juga sejahtera, dan gimana Bu? Saya nggak mau ngasih tips, tapi saya mau kasih sedikit ilustrasi aja sebagai closing gitu ya.
ilustrasi ini tentang penting bagi kita untuk membangun jejaring sosial yang positif, kemudian menjadi teman yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, dan membersamai orang-orang yang atau teman-teman kita yang mungkin ada kesulitan gitu ya, supaya mereka nggak merasa sendiri. Nah, jadi mungkin ada yang pernah dengar atau pernah membaca cerita ini. Saya baca dari sebuah buku, dari buku Chicken Soup for the Soul. Mungkin ada yang sudah pernah baca ya buku-buku itu, buku-buku inspiratif. Dikisahkan seorang anak laki-laki sedang pulang gitu ya dari koridor sekolahnya, dari loker-loker tuh membawa banyak barang gitu. Jadi kayaknya dia habis membawa semua barang-barang dari lokernya. Kemudian karena dia terburu-buru barang banyak, lalu ada siswa lain yang lewat terus dia nabrak siswa itu. Akhirnya kan barang-barangnya jadi berserakan. Lalu si teman yang ketabrak tadi, sini saya bantuin. Lalu dia bantuin. Dia bantu bawain juga. Mereka nggak kenal sama sekali. Mereka nggak kenal. Kemudian oleh orang, anggaplah yang nabrak ini si Andi misalnya gitu. Terus yang ketabrak namanya si Robert misalnya gitu ya. Nah, lalu oleh Robert, sini saya temenin, kamu di mana apartemennya? Oh, di sini katanya. Lalu dianterin. Lalu mereka ngobrol, kemudian seharian itu mereka ngobrol sampai malam, dan mereka akhirnya jadi teman gitu. Sampai akhirnya pada saat mereka perpisahan sekolah SMA nih ceritanya. Perpisahan sekolah, lalu si Andi tadi cerita, kamu ingat nggak waktu itu, kejadian waktu siang itu? Oh iya gitu. Tahu nggak kamu bahwa siang itu saya sebetulnya sedang berpikir untuk mengakhiri hidup saya, karena ya dia merasa sudah tidak ada harapan lagi. Tidak diceritakan itu dia masalahnya apa, tapi dia sudah punya pikiran untuk pulang dari sana. Dia sudah menyediakan obat atau apa gitu ya untuk dia mengakhiri hidupnya. Tapi karena kamu menemani saya, ngajak ngobrol saya, dan saya jadi merasa bahwa saya punya teman gitu loh. Dan akhirnya karena kita berteman, saya merasa nggak perlu, jadi nggak berpikir lagi untuk bunuh diri. Artinya apa? Si Andi merasa lonely kan dengan masalahnya, tapi ketika ada orang yang perhatian dan tulus, itu justru mengubah hidupnya. Dan akhirnya mereka berteman sampai ya, dan seterusnya gitulah ceritanya. Itu pentingnya teman, supaya tidak lonely mereka, dan mereka yakin bahwa ada orang-orang akan peduli gitu. Dan itu jadi faktor protektif. Oke teman-teman, nah itu dia tadi podcast kita di episode 12 mengenai bunuh diri. Apakah bunuh diri itu solusi? Jadi bunuh diri itu sebenarnya bukan solusi ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang ada masalah, nah teman-teman mungkin bisa untuk cari bantuan untuk keluar dari masalah tersebut, akhirnya menemukan kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Nah, itu tadi podcast kita, semoga teman-teman dapat insight-nya, dan jangan lupa untuk terus nonton dan dengerin podcast kita hanya di Saipod Psychology Podcast. Dadah!